Kalau dibilang saya itu ketua umum termuda saat ini di Indonesia, dan pada kiu-kiu juga ya. Ku geru bu. Gus, saya harus ngomong apa ya Gus? Manut mas, manut, Manut. Grogi kulo. Saya di sini jujur ibu, saya sangat grogi. Makanya mungkin saya sudahi saja. Kan grogi Gus namanya juga ngomong di depannya Gus Miftah, ada emak-emak pakai bando Gus Miftah. Yaudah, saya kira biar nggak mengambil waktu yang lebih lama lagi, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya, pengen apa, pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja. Kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desa. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja. Dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Nggak sebanding yang dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikutin diserang gitu loh. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Tentu memang tadi kita dengar ya pidato dari Mas Gibran, dari Mas Kaesang ya, dan juga ada penyampaian dari cuplikan-cuplikan video sebelumnya. Tentu kita mendengar ya, sudah mendengar, dan ya saya rasa saya nggak perlu jauh panjang lebar lah ke sana. Tapi begini, ada komentar yang mungkin tertuju pada kedua putra Pak Jokowi ini, ya, komentar-komentar negatif dari para netizen yang mengatakan ya ini sangat tidak berwibawa. Papres pelanga-plongo, Kaesang yang 2 atau 3 hari langsung jadi ketum PSI karena bapaknya presiden, dan hal-hal yang lainnya banyak sekali kan kita mendengarkan itu.
Tetapi memang ya tentu ini sebuah pro dan kontra, ada yang menilai baik, ada yang menilai buruk, ada yang menilai kurang berwibawa, ada yang mengatakan sangat berwibawa. Jadi ini pro dan kontra tentu penilaian masyarakat Indonesia ya. Tapi teman-teman, di sisi lain ya sebetulnya ya kita jangan sampai berlarut-larut dalam memberikan komentar-komentar negatif terkait apapun yang sedang dilakukan oleh wakil presiden kita saat ini. Apalagi pada saat pidato para itu banyak sekali editan-editan di media sosial yang tersebar, dan kemudian soal bagaimana Gibran kerap membahas soal AI ya, dan banyak komentar negatif katanya kepada beliau tertuju soal video yang membahas bonus demografi dan hal-hal yang lain, banyak sekali sebetulnya. Dan lagi pula juga sekarang adanya tuntutan pemakzulan wakil presiden, jadi makin bertubi-tubi sebetulnya serangan kepada Gibran ini, tidak hanya dari netizen, tapi juga ada tuntutan dari purnawirawan TNI juga, dan juga mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia setuju atas isi tuntutan yang disampaikan. Nah, tapi di sini saya tidak jauh lah untuk panjang lebar membahas ke sana, karena saya meyakini teman-teman juga sudah mendengar dan bahkan juga sudah memahaminya. Nah, di sini saya coba ya kita ulas komentar ini bersama. Kok bisa ya nggak bisa pidato apalagi kerja? Bisa dipercaya orang-orang dapat apa orang-orang ini? Malukan, ini benar-benar sangat memalukan. Bikin balu bangsa Indonesia. Katanya lulusan sarjana pidato saja, pletot-pletot, dasar anak gagal produksi. Semua anak jokolok, gak ada yang bisa pidato kalau buat kalau buat tukang bakso pintar. Kampret mana bisa pidato sih, canggih kelewer ya. Aduh, gimana ini wapres kita ini nggak bisa pidato, memalukan negara Indonesia. Bikin nangis mas, Indo mau dibawa kemana kita? Cocok jualan bakso jadi kepala negara seperti ini, konyol. Hancur negara ini kalau punya wakil presiden pidatonya seperti ini. Dosa apa rakyat Indonesia kok dapat wapres Gibran, wapres paling goblok sepanjang sejarah Indonesia. Bukan grogi, tapi kamu terlalu goblok jadi pemimpin. Ngomong aja masih peletot-peletot, kok jadi ketua partai nggak malu. Anak bapak sekelompok seperti putus urang. Ketua umum, wakil presiden, dan bekas presiden paling memalukan internasional, amit-amit. Pidato kok untuk main-main sih, kayak apa nih? Jadi banyak memang ya kayak ngakak aja gitu. Jadi memang terlihat sekali wibawa seorang wapres itu kayak dipermainkan gitu ya. Di apa namanya? Ya pas pidato ya salah. Ya aduh, saya salah lagi katanya. Jadi candaan. Jadi pidato itu jadi kayak nggak serius lagi. Jadi candaan gitu ya. Jadi ngakak bawaannya seperti itu. Padahal ini wakil presiden loh gitu ya. Wakil presiden loh ya. Dan kemudian bisa saja tuntutan dari purnawirawan TNI itu ya karena melihat bagaimana ya Gibran saat ini kan, bisa saja seperti itu. Tidak hanya memacu pada putusan MK yang melanggar etik yang apalah itu ya. Anak-anak si Jokowi tidak ada yang sekolah, pendidikan rendah semua, kosong isinya semua pelangak-pelongo ya. Amit-amit ambisius jabatan tapi tidak ada kemampuan. Kok tidak malu dengan para mahasiswa yang cerdas-cerdas? Ilmu ngomong aja nggak punya, kok kalian pilih untuk kalian jadikan wapres? Siapa yang tolol? Kalian lebih tolol dari Gibran. Bukan grogi, sebenarnya otaknya kosong. Yang saya heran kok masih ada yang dukung. Bubarkan PSI, partai kekanak-kanakan, punya mimpi buruk duduk kursi Senayan, maka kasih Kaisang jadi ketua. Bagus balik ke rumah minum susu dulu. Ketum partai PSI kok kayak anak SMP, masa nggak malu sama Seno Bagaskoro, memalukan ya. Banyak sekali ya komentar teman-teman kita ini ya. Luar biasa ini, tapi komentarnya tertuju ya kayak negatif aja gitu, nggak ada yang membangun gitu ya. Cuma segitu ngapain, goblok, kok naik panggung, kok tahu diri ya. Kamu itu Kaisang kok sadar kalau merusak tatanan.
Apa hebatnya sih keluarga Jokowi? Kebanyakan rakyat Indonesia nggak punya mikir ya, nggak pada mikir ya. Anak mantan presiden kok the black kayak gitu ya, ketua partai lagi bongkar. Bapaknya pelongo-pelongo, Fafa, Fafa ya. Banyak sekali ya. Ini saya baru lihat ini. Beginilah putra-putranya Pak Jokowi bisanya hanya menjadi pelawak seperti lurah bolot. Katanya seorang pemimpin ngomongnya seperti lurah bolot, katanya sekolahnya di luar negeri. Parah, anak-anaknya Jokowi otak udang semua, sama bapaknya juga ijazah nggak jelas. Nah ini lagi-lagi jasa palsu katanya ya, tapi ya nggak tahu juga kebenarannya seperti apa. Katanya asli, ada yang bilang palsu. Jadi kita nggak bisa memastikan ya. Ini pidato ketua umum partai yang anggotanya ada dari PHD dan pedagang besar. Ruwet dan hancur generasi pengikut masa usia anak-anak ini. Ketua apaan itu, pidato saja nggak ada bagusnya, katanya tamatan sarjana, jangan malu-malu belajar dulu cara berpidato ya, Master Chef martabak. Ya pada mikir pakai otak, jangan pakai alat kelamin. Kaisang Gibran ngomong saja nggak ada bahan kok terus suruh mimpin negara ini, mau jadi apa bangsa negara ini? Paling-paling maling, copet, rampok, garong, tukang tipu, pembohong, koruptor dan lain-lain yang tumbuh subur. Ini banyak sekali ya komentar-komentar teman-teman kita ini ya. Mungkin harapan saya teman-teman boleh memberikan komentar yang lebih membangun lah ya, jangan juga ya seperti inilah ya. Ya memang ini kita nggak bisa salahkan, ini kan penilaian dari netizen kita, masyarakat Indonesia tentunya. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Sekali lagi itu saja dari saya, terima kasih, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.